Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas fitur rahasia atau fitur tersembunyi di HP Vivo ya. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pastikan teman-teman simak video ini hingga selesai karena kita akan membahas banyak sekali fitur-fitur yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, untuk fitur yang pertama adalah fitur AI-nya ya. Nah, jadi untuk HP Oppo ini ada fitur AI-nya. Jadi kita masuk dulu ke bagian kamera. Nah, jadi di bagian kamera ini ada yang namanya fitur AI Aura Light ya. Nah, jadi kalian bisa klik di sini. Nah, ini biasanya kalau sedang mati kalian ubah ke bagian ini, lampu aura selalu hidup ya. Nah, ini salah satu fitur AI-nya dan kalian bisa mengubah warna lampunya ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini agak warna kemerahan. Kemudian ini warnanya putih ya, jadi kalian bisa atur sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk fitur AI-nya juga, yaitu di bagian AI Eraser ya. Nah, sekarang saya akan ambil satu gambar ya. Nah, jadi AI Eraser itu kita bisa menghapus objek ya teman-teman ya. Nah, misalnya kalian sedang berfoto di luar ruangan, kemudian tiba-tiba di belakang kalian ada orang yang lewat ya. Nah, jadi kalian bisa hapus menggunakan fitur AI-nya yaitu AI Eraser. Nah, jadi ini saya contohkan dua ini tisu sama mic ya. Nah, jadi kita akan hilangkan mic-nya. Nah, jadi kalian tinggal klik di bagian edit, kemudian pilih yang ini penghapusan. Nah, ini adalah AI Eraser-nya ya. Nah, ini dia, kalian bisa pilih ada penghapusan orang. Saya pilih yang ini aja, penghapusan lingkaran. Ini ada juga penghapusan manual ya. Nah, ini saya pilih yang ini, penghapusan lingkaran pintar AI-nya ya. Nah, jadi kita tinggal lingkari seperti ini. Nah, lalu dia akan mengidentifikasi. Nah, ini harus ada koneksi jaringan internet ya teman-teman ya. Nah, dia akan menghilang ya. Lalu kalian tinggal klik checklist. Kemudian ada juga yang namanya AI Enhance ya, atau perbaiki ya. Nah, ini dia. Kalian bisa klik fitur ini, kalian lalu pilih penyempurnaan foto AI ya. Nah, jadi nanti fotonya akan lebih bagus ya. Nah, jadi seperti itu beberapa fitur AI-nya. Kita sekarang lanjut lagi ke fitur yang kedua. Nah, fitur yang kedua adalah jendela kecil atau biasa disebut jendela melayang atau jendela mengambang ya. Nah, jadi teman-teman silahkan buka satu aplikasi, kemudian selanjutnya kalian coba tekan tombol recent up, kemudian klik pada segitiga yang ke bawah ataupun di tulisan aplikasinya, lalu pilih jendela kecil. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah melayang ya, jendelanya menjadi kecil dan ini kalian bisa atur ukurannya. Nah, ini cocok sekali untuk teman-teman yang suka multitasking ya, sambil misalnya scroll sosial media, sambil dengar lagu ataupun musik di YouTube ataupun di platform lainnya ya. Nah, jadi ini kalian bisa atur ya. Nah, ini bisa dikecilkan, bisa dibesarkan, kemudian posisinya bisa diubah, kemudian bisa juga kita sembunyikan di samping. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk kalian yang suka multitasking ya. Nah, jadi di sini ada pengaturannya juga. Di bagian pengaturan kalian lihat di bagian pintasan aksesibilitas. Lalu di sini ada yang namanya jendela kecil. Nah, ini banyak sekali tutorialnya. Teman-teman bisa ikuti saja ya. Nah, jadi ini banyak sekali. Kalian bisa manfaatkan fitur ini bagi teman-teman yang suka multitasking dan kalian belum tahu ada fitur ini ya. Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah AOD atau Always On Display ya. Nah, jadi kalian bisa masuk di bagian pengaturan. Kemudian kalian silahkan gulir, kalian cari yang namanya layar beranda, layar kunci dan wallpaper ya. Nah, di sini ada yang namanya tampilan selalu menyala atau AOD-nya ya. Jadi kalian tinggal aktifkan di sini. Kemudian teman-teman bisa klik di bagian AOD-nya. Nah, ini ada berbagai pilihan ya teman-teman ya. Kalian bisa atur dan pilih. Kemudian bisa juga buat tanda tangan atau nama kalian jika kalian mau AOD-nya nama kalian. Nah, misalnya saya contohkan seperti ini. Lalu kita klik selesai. Kemudian kita klik terapkan. Nah, ini udah berhasil diterapkan. Lalu saya coba kunci.
Nah, maka teman-teman bisa lihat AOD-nya seperti ini. Jadi kalian bisa atur sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Nah, ini banyak sekali pilihan. Kalian silahkan pilih aja dengan always on display yang kalian sukai. Nah, jadi banyak sekali pilihannya ya. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, teman-teman bisa lihat ini juga udah berubah. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah split screen atau layar terbagi ya. Nah, jadi ini kalian bisa membuka dua aplikasi secara sekaligus. Nah, misalnya di sini saya buka Play Store, kemudian saya usap dengan 3 jari ke atas. Nah, ini udah split, kemudian kita tinggal buka aplikasi yang kedua. Nah, jadi seperti itu. Kalian bisa membuka dua aplikasi secara sekaligus. Kemudian ini juga bisa kalian ubah posisinya ya. Atau bertukar aplikasi. Nah, untuk mengubah posisi klik di bagian yang titik 3, kemudian pilih tukar aplikasi. Nah, jadi ukurannya juga bisa kalian atur ya teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa atur misalnya di bawah lebih kecil ataupun kebalikannya juga bisa ya. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, selain dengan 3 jari tadi, kalian juga bisa seperti ini. Kalian buka satu aplikasi, tekan tombol recent app, kemudian tekan pada tulisan ini, kemudian pilih layar terbagi. Nah, ini udah terbagi ya. Ataupun seperti ini juga bisa ya. Ini saya tutup dulu. Nah, kalian buka satu aplikasi, misalnya YouTube, kemudian kalian masuk ke Quick Panel atau pusat kontrol, lalu pilih layar terbagi ya. Kemudian selanjutnya kalian tinggal buka aplikasi yang kedua. Nah, ini juga bisa untuk split screen. Jadi teman-teman bisa sesuaikan ya. Kemudian jika kalian ingin horizontal juga bisa ya. Kalian tinggal aktifkan fitur horizontalnya. Nah, jadi dia akan seperti ini, lebih full ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya yang cukup krusial atau cukup penting menurut saya, yaitu adalah ketuk 2 kali. Nah, mungkin untuk fitur ini udah banyak pengguna HP Oppo yang mengetahuinya ya. Nah, jadi kita untuk mengunci layar ataupun menyalakan layar, kita nggak perlu harus menekan tombol power ataupun tombol daya ya. Jadi kita tinggal ketuk 2 kali di layar yang kosong, kemudian ketuk 2 kali lagi apabila layarnya sedang terkunci, maka layarnya akan menyala ya. Jadi nggak perlu menggunakan tombol ini sehingga tombolnya lebih awet. Nah, jadi untuk mengaktifkannya, teman-teman silahkan masuk di bagian pengaturan. Kemudian kalian gulir ke bawah, kalian klik di bagian yang namanya pintasan dan aksesibilitas. Lalu di sini ada yang namanya gerakan pintar, kalian silahkan klik aja di bagian gerakan pintar. Lalu di sini teman-teman silahkan klik di bagian hidupkan atau matikan layar ya. Nah, jadi ini apabila belum aktif, teman-teman silahkan aktifkan, ketuk 2 kali untuk membangunkan, kemudian ketuk 2 kali untuk mematikan. Nah, setelah kalian aktifkan, maka teman-teman sudah bisa menggunakan fitur ini ya. Oke, kita lanjut lagi untuk fitur selanjutnya adalah bilah samping pintar atau biasanya disebut smart sidebar ya. Nah, jadi setiap kita usap seperti ini, dia ada di sini. Ini udah saya aktifkan ya. Nah, jadi kalian bisa meletakkan aplikasi-aplikasi yang kalian sering gunakan. Jadi ini bisa menjadi pintasan cepat ya. Nah, jadi dari sini kalian juga bisa membuat multi window ataupun split screen ya dengan cara ditekan aja. Nah, maka layar aplikasinya akan terbuka di sini dan ini melayang ya. Nah, jadi untuk mengaktifkan smart sidebar ataupun bilah samping pintar ini, kalian masuk ke pengaturan. Kemudian kalian silahkan gulir ya, kalian gulir ke bawah, pilih di bagian pintasan dan aksesibilitas ya. Nah, kalian klik di sini. Kemudian di sini ada yang namanya bilah samping pintar. Lalu kalian tinggal aktifkan aja apabila belum aktif. Nah, jadi di sini juga ada settingan lainnya. Kemudian untuk menambah ataupun mengatur aplikasinya, kalian tinggal usap, kemudian gulir ke bawah atau pilih yang ini tanda panah ke samping kiri. Nah, ini kalian bisa edit ya. Nah, kalian bisa edit. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan atau yang ingin kalian gunakan. Lalu teman-teman silahkan pilih, misalnya seperti ini saya tambahkan, saya klik edit dulu ya. Jadi untuk menambahnya kita klik edit lalu pilih tambah. Nah, maka dia akan bertambah di sini. Nah, jika kalian ingin menguranginya, tinggal diklik kurang bagian yang di smart sidebar-nya. Nah, maka dia akan berkurang ya. Nah, jadi kalau sudah kalian tinggal usap aja, dia akan muncul di sini. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah RAM Plus ya atau Extended RAM. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin menambah RAM ataupun ingin RAM-nya lebih besar,
kalian bisa menggunakan fitur ini ya. Nah, jadi kalian silahkan masuk ke pengaturan. Kemudian kalian silahkan cari yang namanya RAM dan penyimpanan ya. Jadi kalian masuk ke pengaturan, kemudian pilih RAM dan penyimpanan. Lalu di sini kalian pilih RAM. Lalu di bawah ini ada yang namanya RAM diperluas ya. Nah, jadi kalian silahkan aktifkan di sini. Kalian aktifkan, nanti akan mulai ulang ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian aktifkan. Ketika dinonaktifkan lebih banyak ruang penyimpanan telepon, ini memerlukan mulai ulang telepon. Nah, jadi nanti ini akan muncul seperti ini. Kalian pilih mulai ulang sekarang ya. Nah, jadi nanti kalau sudah diaktifkan, kalian pilih mulai ulang, lalu dia akan merestart sebentar, maka fitur ini sudah berhasil diaktifkan ya teman-teman ya. Ini sebelumnya sudah saya aktifkan. Jadi kalau kalian ingin mematikannya juga, itu nanti perlu di restart juga ya. Jadi fitur ini sangat membantu bagi teman-teman yang ingin performa HP-nya lebih ringan ya. Apabila kalian menggunakan atau memainkan game yang berat, kalian bisa menggunakan fitur ini. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah perekam layar ya. Nah, jadi di HP Vivo ini memang sudah ada fitur perekam layarnya. Jadi teman-teman nggak perlu menginstal aplikasi tambahan di Play Store ya. Nah, jadi kalian tinggal masuk aja ke pusat kontrol atau quick panel, lalu kalian tinggal cari yang namanya perekam layar ya. Nah, biasanya ada di sini, ini dia rekam layar. Kalau nggak ketemu, teman-teman bisa klik di bagian ini, icon edit. Nah, misalnya dia masih di bawah ya, misalnya masih di bawah sini, kalian tinggal klik untuk menambahkannya, geser ke atas. Lalu kalian silahkan kembali. Nah, maka dia akan ada di sini. Jadi untuk teman-teman ingin menggunakan aplikasi atau fitur rekam layar ini, kalian silahkan klik dan tahan. Nah, jadi kita harus setting dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa menampilkan lintasan sentuh, kemudian ini yang cukup penting, rekam audio system dan rekam audio mikrofon. Nah, jadi jika kalian nggak mengaktifkan rekam ini, nggak akan ada suara ya, nanti nggak ada bunyinya. Nah, kemudian ini bersifat opsional. Jika kalian ingin merekam suara kalian bisa aktifkan. Jika tidak, kalian bisa matikan saja. Kemudian kualitas gambar atau kualitas videonya teman-teman bisa atur ya. Saya sarankan pilih yang kualitas yang lebih tinggi ya, untuk kualitas yang lebih bagus ya. Nah, kalau rendah ini kualitasnya agak kurang bagus ya. Nah, jadi teman-teman selanjutnya kalian bisa klik mulai perekaman. Kemudian di sini ada juga ya teman-teman, nonaktifkan notifikasi saat perekaman berlangsung, ini bisa diaktifkan. Jadi notifikasi yang masuk itu nggak akan terlihat ya. Nah, jika kalian ingin mulai merekam, langsung aja klik mulai perekaman. Dan di sini sudah mulai merekam ya. Ini waktunya sudah berjalan. Ini kalian bisa atur juga. Nah, ini rekam suara sistem mati, ini mikrofonnya, ini bisa diaktifkan ataupun dinonaktifkan. Kemudian ini ada icon pensil, ini kalian bisa coret-coret ya. Nah, bisa ubah warnanya juga. Nah, jika kalian ingin pause, bisa klik di bagian ini. Kemudian ini untuk berhenti ya. Nah, maka dia sudah berhasil melakukan perekaman dan ini dia hasilnya. Nah, jadi ini mungkin salah satu fitur yang kalian butuhkan, kalian bisa gunakan saja ya. Jadi nggak perlu install aplikasi tambahan. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah NFC ya. Nah, jadi HP ini juga didukung oleh NFC. Jadi ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang membutuhkannya. Apalagi untuk kalian yang tinggal di kota-kota besar ya, biasanya sering menggunakan NFC. Nah, bisa kalian gunakan untuk misalnya cek saldo e-money ataupun top up e-money kalian, ataupun untuk akses card juga bisa ya. Nah, jadi kalian bisa melihatnya di bagian pusat kontrol atau quick panel. Biasanya di sini ada yang namanya NFC. Ini dia. Atau kalau nggak ketemu, kalian bisa masuk ke bagian pengaturan HP kalian. Kemudian di bagian yang namanya di bagian atas ini koneksi lainnya, kalian bisa lihat ada NFC ya. Di sini ada NFC, kalian bisa aktifkan dari sini. Nah, jadi nanti kalian tinggal tempelkan aja, ataupun kalian mau menjadikan HP kalian akses card juga bisa ya. Nah, ini sangat mendukung fiturnya. Nah, jadi kalian bisa manfaatkan fitur ini bagi teman-teman yang membutuhkan. Bisa kalian matikan juga dari sini. Nah, jika kalian sudah tidak gunakan, dinonaktifkan aja. Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah privasi dan enkripsi aplikasi ya. Nah, jadi kalian bisa sembunyikan dan mengunci aplikasi di HP Vivo kalian.
Nah, jadi fitur ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang ingin menjaga privasinya ya. Nah, kalian tinggal masuk aja ke pengaturan. Kemudian di bagian pengaturan kalian silahkan gulir ke bawah ya. Kalian klik di bagian kata sandi dan keamanan. Lalu kalian gulir ke bawah lagi. Di sini ada yang namanya privasi dan enkripsi aplikasi. Kalian klik. Kemudian di sini biasanya apabila teman-teman baru pertama kali itu diminta untuk membuat sandi privasinya, kalian silahkan buat aja ya. Nah, ada berbagai pilihan, bisa menggunakan pola PIN dan sandi ya. Di sini saya contohkan menggunakan pola. Nah, di sini ada yang namanya enkripsi aplikasi. Enkripsi aplikasi ini adalah untuk mengunci aplikasinya ya. Nah, ini kalian bisa atur yang waktu pengunciannya. Di sini saya sarankan setelah layar terkunci atau aplikasi ditutup ya, jadi aman ya. Jadi setiap kita keluar atau HP-nya terkunci, itu aplikasinya langsung terkunci ya. Nah, jadi teman-teman bisa pilih aplikasi yang ingin kalian kunci. Saya contohkan di sini aplikasi WhatsApp ya. Aplikasi lainnya kalian bisa atur sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian ini juga bisa menyembunyikan aplikasi. Nah, di sini saya contohkan menyembunyikan aplikasi yang ini, Facebook ya. Atau kita lihat dulu. Nah, ini Facebook ada di sini. Kemudian ada Shopee di sini. Kemudian saya akan sembunyikan Facebook dan Shopee aja ya. Di bagian privasi dan enkripsi. Kemudian kita masuk ulang. Nah, ini penyembunyian aplikasi ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa sembunyikan aplikasi yang kalian inginkan. Kemudian ini ada Shopee. Jadi kita sembunyikan dua aplikasi dan tadi saya sudah mengunci juga aplikasi WhatsApp-nya ya. Nah, jadi untuk melihat apakah tadi sudah terkunci atau belum, ini WhatsApp saya klik. Nah, ini sudah terkunci ya teman-teman ya. Jadi kalian tinggal masukkan kunci yang kalian buat. Kemudian untuk melihat aplikasi yang tersembunyi, kalian bisa usap dua jari ke atas. Lalu kalian masukkan sandi privasi yang kalian buat. Nah, ini dia aplikasi yang tersembunyinya. Jadi kalian bisa manfaatkan fitur ini ya. Nah, untuk mengembalikannya bagi kalian tidak paham, kalian bisa cek aja di channel saya. Sebelumnya saya sudah pernah bahas juga ya. Atau kalian bisa cek aja di YouTube, pasti ada yang bahas. Jadi saya akan bahas sampai di sini aja ya. Oke, terlanjut lagi untuk fitur selanjutnya adalah bola asisten ya, atau di HP ini disebutnya sentuhan mudah. Nah, jadi untuk sentuhan mudah atau bola asisten itu biasanya ada satu bulatan di sini untuk screenshot dan lainnya juga bisa digunakan ya, jadi sebagai pintasan. Nah, kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian gulir ke bawah, kalian klik di bagian pintasan dan aksesibilitas. Lalu di sini kalian silahkan lihat ada yang namanya sentuhan mudah ya, kalian klik. Lalu selanjutnya aktifkan di sini. Nah, jadi ini udah muncul. Di sini teman-teman bisa ketuk pilih buka menu ataupun langsung mau misalnya jadi tangkapan layar dan lainnya. Di sini bisa kalian atur ya, kalian ubah aja. Di sini saya pilih yang ketuk pilih menu aja ya. Jadi menunya bisa kita tambahkan, misalnya ada aplikasi ini kita bisa tambahkan. Kemudian di sini alat-alatnya, alat cepatnya bisa kita tambahkan juga. Nah, jadi ini banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalian kalau sudah diaktifkan tinggal diketuk. Nah, bisa jadi pintasan untuk membuka aplikasi, untuk screenshot, untuk membuka center ya. Nah, jadi ini bisa membantu kalian agar lebih cepat. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah panggilan video wajah cantik ya. Nah, jadi buat ciwi-ciwi, nah ini pasti biasanya suka sekali menggunakan filter ya. Nah, setiap kalian melakukan video call itu bisa menggunakan fitur wajah cantik ini. Jadi untuk mengetahui fiturnya di mana, yaitu di bagian pengaturan, kalian silahkan gulir aja ya di bagian yang namanya pintasan dan aksesibilitas. Nah, setelah masuk di bagian ini kalian gulir ke bawah, ini ada yang namanya panggilan video wajah cantik ya. Nah, kalian bisa aktifkan aplikasi yang kalian inginkan, biasanya yaitu adalah WhatsApp ya. Ini bisa juga aplikasi lain, kalian bisa lihat di sini bisa diaktifkan juga. Nah, jadi kalian tinggal aktifkan fitur ini, nanti setiap teman-teman melakukan video call ya, nanti akan ada pintasannya di bagian samping, kalian tinggal usapkan dan aktifkan aja ya, tinggal digunakan. Nah, jadi bisa manfaatkan fitur ini bagi teman-teman yang membutuhkan. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah history notifikasi atau riwayat notifikasi ya. Nah, jadi fitur ini menurut saya cukup penting ya, karena setiap notifikasi yang masuk itu akan tersimpan di bagian riwayat atau history tersebut. Nah, misalnya orang mengirim pesan WhatsApp, lalu kita nggak sempat baca, tiba-tiba dihapus ya. Kalian bisa lihat di sana sebagian pesan yang dikirimnya ya.
Cuman kelihatan notifikasinya aja, memang nggak bisa dibuka. Kalian masuk ke pengaturan, kemudian di sini pilih di bagian notifikasi dan bilah status, lalu di sini ada riwayat notifikasi. Jadi kalian aktifkan di sini, nanti setiap notifikasi yang masuk ini akan terlihat ya. Nah, jadi saya akan contohkan. Nah, di sini ada pesan masuk ya teman-teman ya. Nah, jadi saya akan hapuskan kembali. Itu kan belum terbaca ya, jadi saya akan hapus. Nah, jadi kita bisa lihat di bagian notifikasinya ini udah hilang. Saya masuk ke WhatsApp. Nah, saya masuk ke WhatsApp, ini pesan ini dihapus ya, jadi kita nggak bisa baca. Nah, sekarang kita coba lihat di bagian history notifikasi. Nah, ini dia, teman-teman bisa lihat ya. Ini notifikasinya bisa kalian lihat, ini ada tulisannya ya. Jadi fitur ini bisa bermanfaat sekali bagi kalian yang ingin mengaktifkannya. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah menu aksesibilitas ya. Nah, jadi ini adalah salah satu menu yang mungkin suatu saat akan kalian butuhkan ya. Nah, ini senternya lupa dimatikan, ternyata kita matikan dulu. Nah, jadi untuk fitur ini kalian bisa mematikan HP kalian tanpa tombol, kemudian mengatur volume dan screenshot dan lainnya bisa melalui menu ini ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, lalu gulir ke bawah, kalian pilih di bagian yang namanya pintasan dan aksesibilitas, kemudian kalian gulir lagi. Di sini pilih aksesibilitas dan teman-teman silahkan gulir lagi ke bawah, pilih di bagian yang namanya menu aksesibilitas. Nah, ini dia, kalian tinggal aktifkan, lalu klik izinkan ya. Nah, lalu klik OK. Nah, dia akan muncul. Nah, bisa biasanya di sini ataupun di bagian pojok kanan bawah. Nah, kalian tinggal klik. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini bisa ada tombol power, kalian bisa mematikan ataupun merestart HP kalian. Kemudian kalian bisa mengatur volume. Nah, ini bisa naikkan, kemudian turunkan. Kemudian bisa mengatur kecerahan. Nah, kalian naikkan kecerahan, turunkan. Nah, layar kunci juga bisa di sini ya, screenshot juga bisa. Nah, jadi ini fitur ini sangat bermanfaat sekali bagi kalian yang tombolnya ini udah nggak berfungsi ya. Ini ada setelannya, kalian bisa pelajari aja. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah kecepatan jaringan ya. Nah, ini dia, teman-teman bisa lihat di bagian ini ada muncul kecepatan jaringan, ini udah saya aktifkan. Jadi fitur ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mengetahui kecepatan jaringan di HP kalian ya. Nah, jadi untuk mengaktifkannya kalian tinggal masuk aja ke pengaturan, lalu kalian gulir, kalian cari yang namanya notifikasi dan bilah status. Nah, di sini teman-teman silahkan klik di bagian bilah status, lalu ini aktifkan, tampilkan kecepatan jaringan waktu nyata ya. Nah, ini kalian aktifkan, maka akan muncul kecepatan jaringannya di bagian atas ini apabila teman-teman sudah terkoneksi ke jaringan internet baik menggunakan WiFi ataupun data seluler. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah efek cahaya sekitar ya. Nah, jadi di sini saya akan coba kirim WhatsApp. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada efek cahayanya di sini. Nah, jadi ini ada yang namanya efek cahaya sekitar di HP Oppo ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengaktifkan fitur ini, setiap ada notifikasi masuk itu akan ada cahayanya ya. Ada warna lampu yang bisa kita sesuaikan warnanya. Nah, untuk mengaktifkannya kalian bisa masuk ke pengaturan, lalu di sini kalian silahkan gulir ke bawah, kalian klik di bagian yang namanya efek dinamis. Nah, di sini ada yang namanya efek cahaya sekitar, kalian klik aja di sini. Kemudian teman-teman bisa aktifkan ya. Nah, ini tampilan selalu menyala, tampilan saat layar hidup bisa diaktifkan. Nah, ini kalian apabila aktifkan jadwal khusus bisa juga ya, bisa atur waktunya dari jam berapa hingga jam berapa. Nah, kalau ini saya nggak mau, saya aktifkan seharian ya. Nah, jadi ini panggilan masuk dia akan aktif ya. Kemudian ada notifikasi. Nah, ini dia aktif. Kemudian kalian bisa pilih. Nah, kalau tadi saya hanya pilih WhatsApp ya. Nah, jadi kalian bisa atur aja setiap notifikasi masuk itu ada lampu tepinya ya. Nah, jadi saya pilih WhatsApp, kalian bisa tambahkan misalnya Facebook, kemudian Instagram dan lainnya ya, bisa diaktifkan. Bisa pilihkan sesuai dengan keinginan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman yang cukup penting kalian bisa mengatur warnanya ya. Nah, ini dia. Nah, kalian bisa ubah sesuai dengan yang kalian inginkan.
Nah, ini warna bisa atur, kemudian transparansi, lebarnya juga bisa diatur, durasinya mau pendek ataupun mau panjang bisa ya. Nah, kalau udah tinggal diklik diterapkan aja. Maka setiap ada notifikasi masuk dari aplikasi yang kita aktifkan, maka dia akan aktif dan ada lampu efek ya, efek tepi layarnya. Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah gaya dan persentase baterai ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, ini kalian bisa mengubah yang namanya gaya baterainya, persentase baterainya bisa diubah. Nah, jadi fitur ini kalau kalian nggak otak-atik itu nggak ketemu ya. Nah, jadi kalian silahkan masuk aja ke bagian pengaturan, kemudian pilih di bagian yang namanya notifikasi dan bilas status. Lalu di sini pilih bilas status, lalu ini ada yang namanya gaya dan persentase baterai ya, kalian klik. Kemudian kalian bisa atur di sini dia. Nah, untuk gaya baterainya kalian bisa ubah menjadi lingkaran, kemudian ada juga horizontal ya. Nah, jadi kalau horizontal ini kalian bisa tampilkan di dalam icon baterai persentasenya ataupun di luar, atau jangan tampilkan. Di sini saya tampilkan aja agar lebih jelas ya. Nah, bisa vertikal juga ya. Nah, jadi kalian silahkan pilih mau yang mana. Jadi kalian bisa memilih variasi modelnya ya. Nah, jadi tampilan HP kalian akan lebih berbeda. Oke, kita lanjut untuk fitur yang terakhir adalah full screen ya, atau navigasi gestur. Bagi teman-teman yang lebih suka layar penuh atau full screen atau tanpa tombol navigasi, kalian bisa menggunakan fitur ini ya. Nah, jadi kalian silahkan masuk aja ke pengaturan HP kalian. Kemudian gulir ke bawah ya, kalian pilih di bagian pengelolaan sistem. Nah, di sini ada yang namanya navigasi sistem, kalian tinggal klik. Lalu kalian ubah ke navigasi gestur. Nah, maka dia akan full screen ya. Nah, ini ada garis ini, kalian bisa sembunyikan bila bawah. Nah, maka dia akan tersembunyi juga. Ini lebih full screen lagi ya. Nah, jadi untuk cara penggunaannya cukup mudah, kalian tinggal usap dari bawah ke atas untuk ke beranda. Kemudian apabila kalian ingin menekan tombol kembali, bisa usap dari kanan ataupun dari kiri. Kemudian apabila kalian ingin menampilkan Ryzen up, tinggal diusap aja dari bawah ke atas dengan cara ditekan atau ditahan di layar. Saya ulangi ya, misalnya kita buka aplikasi ini, kemudian kita usap dari bawah ke atas. Nah, maka ini akan menampilkan Ryzen up ya. Oke teman-teman, itu saja untuk pembahasan fitur rahasia atau fitur tersembunyi kali ini. Apabila ada tambahan lain, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar video ini agar teman-teman yang lainnya juga bisa mengetahuinya ya. Sekian saja informasi kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, kemudian komen, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.